Foundernya Barunda sendiri, Bung Vander, itu udah sampai ke Belanda, Wah. sampai ke ya luar negeri. Kita udah lihat ya istilahnya kita bisa bersaing lah sama teman-teman di luar sana dengan cara kita, dengan racunnya kita. Kalau kita mau bandingkan Kei dengan Banda, dengan Ora, itu sangat apa ya, kayak susah karena masing-masing orang kan punya pandangan masing-masing sesuai dengan gayanya dia. Misalnya Pantai Ora itu lebih dekat, dia lebih mudah diakses karena biasanya kalau ke Ora itu dari Jakarta tuh cuma butuh paket-paket liburan 3 hari 2 malam sudah bisa. Ya, K1 dia dapat predikat surga tersembunyi di Anugerah Pesona Indonesia beberapa tahun silam, dan itu benar-benar kita di Maluku aja kaget gitu bahwa ternyata wih ada tempat seperti ini. Terus Kak Glenn sendiri kenapa bisa di Bitung? Kalau saya juga jujur saya juga sampai sekarang saya juga nggak tahu kenapa saya bisa nyasar di sini. Jadi saya tipikal orang yang kadang kalau orang bilang konyol, tapi saya tuh kadang ya jalan aja gitu. Orang bilang kamu kayak nggak punya masa depan, whatever lah. Tapi paling tidak saya sudah yakin sekali dengan apa yang, karena ya saya pernah ngalami satu proses, artinya saya tuh udah kerja, kemudian ternyata yang saya dapatkan tidak seperti yang saya bayangkan. Nah, dari situ aja saya berusaha untuk ketika mendapat kesempatan kedua, waktu itu saya sampai istilahnya pernah sakit, pernah sampai mau kolaps gitu, ya udah mau lewat lah. Wah. Jadi sebenarnya pulang ke Ambon itu tujuannya tuh sebenarnya supaya kalau mati dikubur di Ambon. Saya nggak mau dikubur di luar Ambon. Gitu. Tapi ternyata sampai di Ambon nggak mati-mati. Nah, kejadian sampai saya bisa sampai di Bitung itu bermula kayak dari istri saya, karena istri saya tuh agak berat untuk pindah ke Ambon, karena bagi dia pernah di Ambon waktu kita kerja di Ambon, dia pernah tinggal di sana, ada pengalaman traumatis yang dia alami di sana, ya itu persoalan pribadi di dalam keluarga, tapi bukan antara hubungan suami istri sih, ada persoalan yang membuat dia trauma terhadap oknum orang Ambon dan membuat dia tuh tidak mau ke Ambon. Nah dari situ akhirnya dia berhasil dibujuk sama papa saya yang notabene-nya tinggal di Manado. Nah akhirnya dia karena mendapat dukungan dari papa, ya udahlah di Manado aja lah. Dan kebetulan karena tiket waktu itu lagi naik-naiknya, lagi tinggi-tingginya, ya udah hanya saya tahun kemarin pindahlah ke Manado, menjadi warga Manado. Nah sampai di sini setahun itu ya bingung juga mau ngapain, karena kalau beda sekali, kalau misalnya di Ambon saya tuh udah punya jaringan, punya relasi, udah tahu mesti ngapain. Nah datang ke Manado kita malah nggak tahu apa-apa, nggak kenal orang, mau ngapain juga ya palingan cuman explore itu. Sampai akhirnya saya waktu ada tamu ke Ambon saya handle. Nah lucunya tiba-tiba waktu saya lagi handle tamu ada telepon minta interview. Nah saya kaget loh, interview apa? Oh iya Pak Glenn bisa datang ke Bitung, ada interview dengan kita. Interview apa Bu? Ya ada interview untuk IT. Hah? IT? Karena saya nggak pernah masukin itu lamaran. Tapi memang ada background IT. Ya saya memang dari 2010 udah IT di hotel, jadi memang saya pikir ini dari mana. Nah selidik ternyata ada istri saya kita punya teman waktu selama di Jakarta, ada teman dan dia pindah ke sini dan dia kerja di salah satu hotel di Manado. Nah ternyata karena istri itu mungkin curhat, mungkin cerita ndak mau kita nih jalan-jalan ini, ternyata setelah diselidiki ya tadi istri sama teman sekongkol mereka masukin lamaran. Ya udah, hanya karena sudah ndak enak, sudah berapa kali dihubungi, hanya saya datang. Nah pertama datang sih istilahnya cuman ini aja lah, iseng-iseng aja pengen lihat Bitung kayak apa, mau lihat. Nah pas sampai sini kita cek gitu kan, pertama cek di Google dulu hotel-hotel apa yang ada di Bitung.
ternyata memang nggak ada hotel lain kan. Dan waktu pertama kan ini belum jadi, belum, wah benar-benar masih hancur sekali kan, masih wah. Langsung dari situ ketemu sama Pak GM kita, Pak Tommy. Nah, beliau sempat cerita aja, waktu cerita juga beliau ingin, wah dari ini juga pertama kita lihat, kita jujur kita pengen cari orang-orang anak-anak muda itu kan. Sementara kalau dari Pak Glenn sendiri udah istilahnya kita dari usia langsung di skip lah. Karena dari selain dari usia, mungkin karena dari pengalaman istilahnya budgetnya enggak ada, ya udah adanya di skip. Di situ hanya ya karena mereka enggak yakin masa iya kita yang tadinya sudah di level IT supervisor, IT manager kemudian masuk ke IT staff, karena bintang 2 itu bagi mereka nonsens lah, enggak ada orang yang mau. Nah, ini ketika ngobrol dan ternyata saya tertantang, karena saya jujur saya suka dengan tekadnya GM di hotel ini. Beliau ingin mengembangkan Bitung dan beliau karena istilahnya sama lah kayak, jadi panggilan waktu ke Ambon tiba-tiba kayak ada yang mau di sini karena beliau ini orang Manado tapi besar di Belanda. Jadi beliau ini punya darah Manado tapi enggak tahu. Maka beliau tinggalnya di Makassar. Jadi jadi beliau pengen coba bikin sesuatu. Nah, dari situ ya sama kayak panggilan, ya udah apa? Oke, kamiin lah. Jadi hanya udah gabung di sini. Ya sampai situlah saya bisa terperangkap di kota Bitung, Bikola ya, Bitung kota Cakalang. Nah. Ya, terus udah menemukan spot-spot bagus nggak di Bitung? Jujur, pas sampai di Bitung, yang pertama mau ke Bitung, saya searching tuh ada 3 spot. Ya pertama ya Selat Lembe, kemudian Pulau Serena, kemudian ada Batu Angus. Sebenarnya 4 sih, karena kalau Selat Lembe tuh bagi saya itu udah cukup terkenal, karena kita juga sempat, saya waktu di Manado tahun lalu juga sempat bantu kementerian untuk promosikan pesona Selat Lembe. Nah, itu jadi ada di sini yang dibilang Pantai Kasuari. Nah, tahu kan? Nah, ya. Artinya saya tertarik di 3 pantai itu. Oke, kita punya sesi berikutnya nih Kak Glenn. Ya. Sesi jawab jujur. Teng, mana sini? Sini dong. Ayo kenalan sih. Jadi gini, ada dari pertanyaan netizen kita yang pengen tahu. Terlalu pengen tahu, Pak. Pertanyaan pertama nih Kak Glenn. Ya. Pakai alasan ya? Ini nggak ada barometernya, mau jujur atau enggak kan? Enggak. Pertanyaan pertama, lebih nyaman di Ambon atau di Bitung? Nah ini kalau jujur pasti Ambon. Kenapa? Apa ya? Orang bilang Ambon tuh kecil, tapi semua banyak di sana. Semua yang besar ada di sana. Pertanyaan kedua, pengalaman paling memalukan dalam hidup? Jeng. Ada beberapa pengalaman memalukan sih yang pernah saya alami, tapi yang paling bikin saya malu itu adalah ketika saya naik kapal. Waktu itu ke Bitung, itu dari kita mau ke mana ya? Jadi kita lewat Bitung sebelum ke Ternate. Nah, lucunya waktu turun di pelabuhan itu ada saya lihat satu orang kayak teman saya di Ternate. Terus dari belakang. Nah, kita di Ternate kebiasaannya kalau ketemu orang itu baku pukul kan. Teman dekat tuh pukul. Jadi saya pukul sekuat mungkin di belakangnya. Punggungnya dia. Pas dibalik bukan. Ya udah. Jadi dia bingung, saya juga aduh salah 3 ini ngapain. Cuman saya langsung tiba-tiba kepikiran. Dia tanya kenapa? Istilahnya ya itu kakinya injak. Oh ya maaf. Jadi saya pura-pura kaki saya keinjak, padahal nggak diinjak. Tadi nginjak kaki saya. Oh ya kalau gitu maaf. Dia malah minta maaf. Untung dia nggak tahu kalau pada dia bilang ini. Jadi itu sih. Jadi istilahnya secara orang lain nggak tahu. Nah, ada yang kedua, yang ini lebih lucu lagi sih sebenarnya.
Yang lucu lagi, jadi waktu itu di Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru tuh kadang kita tuh suka bikin hal aneh-aneh. Jadi kita waktu itu di perosotan yang tinggi itu di wahana air. Nah, saya pengen ini kan seluncur. Nah, seluncur tapi bukan dengan kaki duluan tapi tangan duluan, dan dia lumayan itu sekitar ya 45 derajat. Nah, jadi waktu seluncur waktu itu pakai celana. Nah, ternyata arus airnya itu membuat celana saya itu melorot. Jadi saya pikir, wah, jadi memang kan cukup tinggi baknya. Jadi orang di samping nggak lihat. Jadi saya pas saya tarik, lihat kiri kanan aman kan, nggak ada yang lihat. Saya lihat ke atas, diketawain orang di atas. Itu asli. Itu saya udah nggak datang lagi ke tempat situ. Ya udah, itu pengalaman paling memalukan lah dalam hidupnya Kak Glenn. Pertanyaan ketiga nih ya. Pilih profesi yang sekarang atau ada profesi lain yang lebih diminati? Kalau bilang profesi ya, saya tuh orang yang menyenangi yang namanya entrepreneur. Artinya saya pengen menjadi pengusaha. Artinya berusaha, bukan jadi pekerja. Karena dari usaha, dari kata aja kan, bekerja dan berusaha sudah beda. Ya. Bekerja itu melakukan perintah orang, kita dibayar. Ya. Nah, tapi kalau kita berusaha, ya kita bekerja sesuai dengan apa yang kita ingin hasilkan. Gitu. Makanya saya ya kalau dibilang profesi, saya pengen menjadi seorang provokator, jalan-jalan, dibayarin, ngeracunin orang, bisa keliling. Kayak sekarang kita punya uang, punya ini, tapi belum tentu kita punya waktu banyak untuk keliling-keliling ke tempat yang baru. Karena saya bilang, saya kerja di hotel, dapat gaji, bisa beli rumah, tapi kita nggak bisa liburan. Justru saat kita berhenti, coba usaha yang kecil-kecilan, tapi hasilnya besar-besaran, kita bisa jalan-jalan ke Raja Ampat, bisa ke Labuan Bajo, bisa ke tempat-tempat yang kita cuman impikan waktu kita bekerja. Jadi ya prinsip saya, ada salah satu teman saya tuh selalu bilang, kita hidup ini cuma butuh 3 hal. Kita butuh pertama tenaga, waktu, dan uang. Nah, waktu kecil, waktu sekolah kita punya tenaga, kita punya waktu, tapi nggak punya uang. Nah, ketika kita sudah mulai masuk ke bekerja, kita punya uang, kita punya tenaga, tapi nggak punya waktu karena habis di kerjaan. Yang ketiga, ketika kita sudah tua, uang mungkin sudah punya, waktu punya kan, udah di rumah, tapi tenaga udah nggak punya. Gitu. Jadi lebih senang. Berarti memang passionnya Kak Glenn ini di hospitality traveling lah. Ya, seperti itu. Dan keluarga mendukung ya? Keluarga mendukung, cuman ya itulah, kalau kebanyakan, kalau kelamaan di sana ya tetap ya yang pasti kalau istri mendukung, yang paling berat nih anak. Nah, kalau istri marah kita masih bisa cuek, tapi kalau anak yang nangis udah. Karena terakhir yang membuat saya datang ke Bitung adalah anak saya nggak mau, mengancam nggak mau sekolah kalau kita nggak kumpul. Ya makanya harus balik. Oke. Jadi ya udah begitu aja. Itu sesi jawab jujur dari kita. Mungkin dari Kak Glenn ada pesan dan kesan kah buat netizen kita ini? Nah, saya jujur komunitas pertama yang saya temui ya kalian, karena itu, dan saya sudah ya lihat dari IG-nya, lihat dari ini cukup ya bagus, bukan cukup bagus sih, maksudnya ini bagus karena ya kota seperti Bitung nih butuh orang-orang kayak kalian yang bisa menunjukkan inilah kreativitas anak muda Bitung. Ya, jadi tetap semangat, tetap jadi konten creator, ciptakan konten-konten yang ini, walaupun istilahnya mungkin kalian berpikir bahwa ini konten biasa, konten receh, tapi percayalah kalau dilakukan secara konsisten, ini akan berpengaruh ke kalian maupun ke kota Bitung. Orang akan lebih banyak mengenal, oh ternyata dari kalian bukan acara TV.id. Ya, bukan acara TV. Mereka bisa, oh ya ternyata anak-anak Bitung juga kreatif, nggak kalah sama orang-orang yang di luar
Indonesia Tengah atau di luar Manado lah. Tuh. Gitu. Oke lah kalau begitu. Ada lagi pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan? Oke, nggak ada kayak gitu. Makasih Kak Glenn Sama-sama. sudah menjadi narasumber kita di malam Iya. hari ini. Ya. Gitu aja deh untuk sesi sharing suka-suka episode kali ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Bukan Acara TV Indonesia, dan bisa di follow mungkin di sini. Semua sosial media yang kita punya tuh di sini. Dan see you in the next video. Bye bye. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel kami. Dengan cara like, comment, dan subscribe. Also share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa nonton video-video kami yang lainnya. Thank you. Bye bye.